pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sudah kontrak kemarin tanggal 21 kemarin udah kontrak ya 21 Maret. Sekarang masih dalam tahap persiapan untuk pengadaan material apa segala peralatan. Persyaratan dipenuhi sesuai dengan peraturan undangan. Nah kalau itu misalnya dipenuhi maka nanti tinggal kita lihat lagi apakah dari sisi keuangan mampu diakomodir untuk kepentingan pemekarannya atau tidak. Pendengar selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoam Bari Bau-Bau memastikan pelapisan landasan pacu bandara akan dikerjakan usai Lebaran Idul Fitri. 5 kelurahan baru di Kota Bau-Bau bakal terbentuk untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, Kamis 30 Maret 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Kantor Unit Penyelenggara Badan Udara Betoam Bari Bau-Bau memastikan pelapisan landasan pacu bandara tersebut akan dikerjakan usai Lebaran Idul Fitri. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya. Rencana habis Lebaran ini sementara menunggu materialnya dulu, aspal sama material base-nya apa segala. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betoam Bari Bau-Bau memastikan pelapisan landasan pacu atau runway bandara tersebut akan dikerjakan usai Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kepala UPBU Betoam Bari Bau-Bau Tarman mengatakan pelapisan dilakukan untuk menjaga permukaan landasan pacu karena sebagian besar runway bandara Betoam Bari sudah loss material atau materialnya longgar. Sudah kontrak kemarin tanggal 21 kemarin udah kontrak ya 21 Maret. Sekarang masih dalam tahap persiapan untuk pengadaan material apa segala peralatan. Jadi rencananya ini pekerjaan dimulai untuk fisiknya kapan rencana dimulainya? Rencana habis Lebaran ini sementara menunggu materialnya dulu, aspal sama material base-nya apa segala. Dikatakannya total kontrak pelapisan landasan pacu itu sebesar 19 miliar rupiah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dikerjakan multi-years atau kontrak tahun jamak. Tahun ini kata Tarman, dana disiapkan sebesar 7 miliar rupiah untuk pelapisan kurang lebih sepanjang 600 meter dengan lebar 30 meter dan ketebalan 4 cm dari total panjang runway 1.800 meter. Sementara itu kata Tarman, untuk bahan pelapisan landasan pacu tersebut menggunakan aspal impor sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Aspal sesuai spek itu aspal impor ESO itu. Ya karena yang masuk spesifikasi kan untuk bandaranya itu. Kalau dalam negeri belum ya, mudah-mudahan ini nantinya Buton ini bisa menghasilkan aspal yang sesuai spek supaya kita tidak perlu impor lagi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. 5 kelurahan baru di Kota Bau-Bau bakal terbentuk untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Nah itu nanti tinggal kita lihat berapa kelurahan yang mengusulkan itu. Kalau dia secara administratif sudah memenuhi syarat, nah nanti kita akan lihat lagi kembali di kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau segera merapatkan pembentukan 5 kelurahan baru hasil usulan masyarakat saat musrembang hingga penyuratan lewat sekretariat daerah. Kelima kelurahan tersebut yakni Kelurahan Kolagana yang mekar dari Kelurahan Palabusa, Kelurahan BWI, Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waruruma.
Kelima kelurahan tersebut telah masuk dalam rencana peraturan daerah atau Raperda. Kabak Tapem Setja Kota Bau-Bau Sony menyebutkan, hingga kini pihaknya tengah mengumpulkan data awal masing-masing kelurahan yang akan mekar, tersisa kelurahan Noruma yang belum mengumpulkan datanya. Setelah data terkumpul, kata Sony, akan dilakukan rapat bersama Bapeda untuk mengetahui kelayakan pemekaran tersebut sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk di Tapem itu sementara kami kumpulkan data awal tiap-tiap kelurahan yang rencana mekar, data awalnya. Data di dalamnya termasuk kesepakatan masyarakat untuk mekar, terus ada surat hasil rapat dengan masyarakat yang diketahui oleh lurah dan camat. Jadi kita tunggu data-data itu yang sekarang sudah masuk itu 4, tinggal kita menunggu waru rumah. Sementara itu menurut PLT Kepala Bapeda Bau-Bau Dahrul Dahlan, pengusulan kelurahan tetap merujuk pada undang-undang serta peraturan menteri tentang pemekaran kelurahan yang memiliki berbagai persyaratan administratif mulai dari jumlah penduduk hingga akses pelayanan dan rentan kendali. Selanjutnya kata Dahrul, setelah segala syarat terpenuhi, pemerintah daerah akan mempertimbangkan anggaran daerah untuk mengakomodir pemekaran kelurahan tersebut. Mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan rapat awal untuk melakukan verifikasi administratif. Kira-kira sejauh mana persyaratan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, kalau itu misalnya dipenuhi, maka nanti tinggal kita lihat lagi apakah dari sisi keuangan mampu diakomodir untuk kepentingan pemekarannya atau tidak. Pejabat yang memiliki gelar doktor itu menilai kelima wilayah tersebut cukup padat di Kota Bau-Bau. Meskipun demikian, kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan pihaknya, juga lahan pembangunan kantor pemerintahan baru. Diketahui Kota Bau-Bau saat ini memiliki 43 kelurahan tersebar di 8 kecamatan. Dengan adanya penambahan, total kelurahan nantinya akan mencapai 48. Dengan adanya pemekaran kelurahan nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebaliknya mendekatkan warga dengan pelayanan pemerintahan. Wada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Perum Bulog cabang Bau-Bau segera menyalurkan beras bantuan sosial Bansos dengan kepada 11.000 keluarga penerima manfaat KPM. Kepala Perum Bulog cabang Bau-Bau Muhammad Akbar Said mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beras bansos pangan untuk alokasi bulan Maret kurang lebih 350 ton. Dikatakan untuk bansos rencana paling lambat minggu depan sudah tersalurkan sesuai dengan kesiapan daerah penerima. Dikatakannya setiap KPM akan mendapatkan beras bansos alokasi bulan Maret sebanyak 10 kg. Beras bansos dialokasikan 3 bulan, yakni Maret, April, dan bulan Mei. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Husni Ubah dan Laode Mardan, atlet takraw asal Kota Bau-Bau, mulai jalani pemusatan latihan nasional menuju SEA Games Kamboja ke-32 tahun 2023. Mengenai hal itu dilaporkan Harold Bolko. Saya juga meminta doa khususnya masyarakat Kota Bau-Bau untuk agar kami bisa berbuat yang terbaik untuk Merah Putih dan terkhusus yang terbaik buat Kota Bau-Bau. Dua atlet takraw Kota Bau-Bau berhasil bergabung dan mengikuti pemusatan latihan nasional Pelatnas cabang olahraga tekbal dalam persiapan menuju SEA Games Kamboja ke-32 tahun 2023. Keduanya adalah Husni Ubah dan Laode Mardan M, sekaligus menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, keduanya sudah berada di Sukabumi bersama atlet dari provinsi lain dan mulai menjalani latihan di Icuk Sugiarto Training Camp hingga 4 Mei 2023 mendatang. Kepada RRI Rabu, Husni Ubah menyebut tekbal merupakan cabang olahraga baru di Indonesia. Dipilihnya para atlet takraw untuk mengisi posisi cabur ini karena permainannya tidak jauh berbeda dengan takraw. Hanya saja tekbal menggunakan meja tenis meja yang melengkung. Yang jadi tantangan tersendiri itu bentuk bolanya. Bolanya kan pantulannya ke mejanya itu kan beda dengan takraw. Pantulan bolanya itu agak keras, jadi itu kita penyesuaian bola dulu karena bolanya dia seperti bola voli, karet. Terus meja kayak meja tenis meja, seperti itu. Jadi
kita khususnya di cabang sepak takraw kami cuman penyesuaian meja dan bola saja, tapi kalau bentuk permainan insya Allah bisa menyesuaikan lah seperti itu. Husni Ubah meminta dukungan dan doa dari warga Sultra, khususnya Kota Bau-Bau, agar mendoakan keduanya bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games Kamboja ke-32 tahun 2023 nanti. Jadi dia sangat bersyukur dipercaya untuk mengikuti cabur baru ini lulusan dari Kota Bau-Bau. Artinya saya juga meminta doa khususnya masyarakat Kota Bau-Bau untuk agar kami bisa berbuat yang terbaik untuk Merah Putih dan terkhusus yang terbaik buat Kota Bau-Bau seperti itu. Sebagai cabur baru, Husni Ubah berharap tekbal ini dapat lebih memasyarakat lagi di Sultra agar terbentuk kepengurusan cabur dan calon bibit-bibit atlet. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sinergi Polres Bau-Bau dan awak media bagi ratusan takjil gratis di Jalan Pantai Kamali. Kembali Wode Nurliani melaporkan. Kurang dari 30 menit ratusan takjil ludes diserbu warga yang melintas di Jalan Yosudarso, Kelurahan Wale, Kota Bau-Bau. Pembagian cemilan berbuka puasa tersebut merupakan inisiasi Polres Bau-Bau dengan menggandeng awak media untuk disalurkan kepada pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Aparat gabungan dari Lantas Bau-Bau dibantu personil Polres lainnya turut serta mengamankan lokasi dan mengatur arus lalu lintas agar takjil dapat disalurkan secara tertib dan tidak mengganggu arus kendaraan di kawasan itu. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk melalui Kasih Humas AKP Abdul Rahmat menyebutkan ada 300 takjil berbuka puasa terdiri dari 150 paket snack dan 150 sisanya minuman manis seperti pisang hijau dan es buah diperuntukkan untuk masyarakat. Dalam hal ini kami tentunya Polres Bau-Bau bersama media punya rasa peduli terhadap masyarakat di mana pada bulan puasa ini kita memberikan takjil, semoga bisa mereka merasakan untuk persiapan berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Lanjut AKP Rahmat, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian dan media kepada warga yang tidak sempat membeli atau membuat makanan berbuka puasa, sehingga adanya takjil gratis diharapkan meringankan ekonomi warga, utamanya para tukang becak dan pedagang asongan di Pantai Kamali. Pantauan RRI, kegiatan yang dimulai sejak pukul 17 waktu Indonesia Tengah tersebut berjalan lancar dan mendapat antusias positif warga, utamanya para tukang becak, tukang ojek, anak-anak, hingga pedagang asongan untuk berebut takjil gratis. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Pasar Wameo sedang gencar digodok menjadi pasar sehat di Kota Bau-Bau. Hal itu terangkum dalam wawancara reporter RRI Bau-Bau Wade Nurliani bersama dengan Ketua TPPKK Bau-Bau Wode Nursanti yang juga menjadi pembina Kota Sehat. Informasi selengkapnya kita ikuti wawancara berikut. Hari ini kan untuk kesekian kalinya dari pembina Kota Sehat, kemudian juga Ibu sebagai penggerak PKK turun ke pasar untuk melaksanakan seperti penertiban begitu Bu ya. Kira-kira hari ini Bu kegiatan apa lagi yang dilakukan untuk pasar kita gitu? Ya, hari ini sebenarnya dalam rangka penilaian swasti Sabawirda. Jadi kita kemudian rapat bersama-sama dinas terkait untuk melakukan pembenahan di Pasar Wameo karena menjadi salah satu lokus penilaian sebagai pasar sehat. Jadi itu yang kemudian kami melakukan penataan di sini. Jadi kan penataannya juga tidak mungkin langsung sekaligus kemudian dia rapi. Jadi tahap demi tahap dilakukan pembenahan sehingga nanti pada suatu saat dia betul-betul menjadi pasar sehat sesuai harapan kita. Nah, apa saja Bu yang menjadi penekanan Ibu begitu terhadap pedagang-pedagang di sini Bu? Karena kan kadang-kala memang setelah dirapikan seperti ini, setelah beberapa hari kemudian mereka kembali lagi di posisi awal begitu Bu. Jadi masing-masing dinas terkait mengambil peran sesuai dengan tupoksi ya. Kalau kami dari tim penggerak PKK tentunya edukasi ke masyarakat, ke penjual bahwa misalnya kita sampaikan ke mereka untuk menjual di dalam yang sudah disiapkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Itu yang kami sampaikan. Nah, kemudian mungkin dari Dinas Perhubungan misalnya mereka mengatur parkirannya. Kalau misalnya dari Pol PP mengambil peran lagi di sekitar ini, trotoar ini misalnya jangan ada yang
menjual di sini. Artinya masing-masing memang sudah punya peran di sini, sehingga sampai pada satu titik pasar Wameo betul-betul menjadi pasar yang representatif. Artinya betul-betul pasar rakyat yang memenuhi segala indikator penilaian yang diharapkan oleh penilaian Swastika Bawiwerda. Berarti Bu ke depan Bu tetap akan ada kolaborasi begitu ya antara seterusnya PKK dan lintas sektor lainnya. Ya, karena begini kan yang diharapkan itu kan bukan pada saat momen mengikuti penilaian Swastika Bawiwerda, tetapi keberlanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Jadi harapannya itu berlanjut sampai seterusnya. Oke, baik. Bu, mungkin Bu terhadap para pedagang kita Bu yang boleh bilang jumlahnya cukup banyak di Kota Bau ini yang pedagang di sini, dan juga ada juga pedagang yang tiba berangkat. Seperti apa kira-kira pesan-pesan Ibu untuk mereka-mereka agar bagaimana juga menciptakan pasar kita ini menjadi pasar sehat gitu? Ya, tentu seperti tadi edukasi tadi yang terus-terus kita gencarkan ke mereka, sehingga pada saatnya mereka berubah mindset berpikirnya yang tadinya mungkin kita menjual sembarangan. Dengan edukasi yang masih kami laksanakan, mereka akan patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait, baik di bagian itu parkirannya ataupun lokasi penjualan yang sudah disiapkan oleh dinas Perindak. Termasuk sampah-sampah juga mungkin jadi atensi Bu ya? Ya, jadi semua. Jadi dinas yang terkait itu yang pemadam, kemudian lingkungan hidup, kemudian perhubungan, apalagi Perindak ya perikanan, kemudian Pol PP. Oke, baik. Terhadap pedagang yang tiba berangkat Bu itu tidak jadi soal Bu untuk jadi ada aturan untuk mereka. Jadi ini sementara digodok aturannya bahwa mereka itu menjual misalnya dari jam 6 pagi misal sampai jam 9 ya itu sementara diatur. Jadi setelah jam itu mereka tidak bisa lagi beraktivitas di situ. Oke, baik. Itu khusus untuk yang di luar daerah. Nah, setelah ini Bu, apakah PKK masih akan terus karena memang PKK ini kan mitra strategis pemerintah. Jadi di mana pemerintah ada ya kami datang untuk menghayo-hayo, mengedukasi. Siap. Terima kasih banyak Bu. Ya. Pendengar RRI Bau-Bau, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Unit Penyelenggara Badan Udara Betoam Bari Bau-Bau memastikan pelapisan landasan pacu bandara akan dikerjakan usai Lebaran Idul Fitri. 5 kelurahan baru di Kota Bau-Bau bakal terbentuk untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.